pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Dan selamat mengikuti sekolah minggu hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Kak Valen ya adik-adik. Kali ini seharusnya Kak Valen sama Kak Samuel nih yang bertugas memimpin pujian. Tapi Kak Samuel sampai saat ini belum datang nih. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita mulai duluan saja. Adik-adik sudah siap kan? Nah, Kak Valen percaya adik-adik sudah siap dong. Karena Kak Valen percaya adik-adik adalah anak Tuhan yang rajin, taat beribadah, serta taat berdoa, serta antusias mendengarkan firman Tuhan. Halo Kak Vale. Halo Kak Samuel. Aduh maaf ya, Kak Sam datang terlambat. Sudah mulai ya sekolah minggunya? Iya nih Kak Sam, sudah mulai. Aduh, maaf ya. Nanti saya jelaskan. Kita lanjut saja dulu sekolah minggunya. Maaf ya adik-adik, Kakak Sam terlambat. Baiklah kalau begitu, kita lanjutkan saja ya Kak. Oh iya Kak, tadi pagi tuh ketika Kakak bangun, Kakak mendengar burung-burung berkicau. Terus Kakak dengar suara, Kakak lihat angin menderu. Terus Kakak lihat bunga-bunga itu bermekaran loh Kak. Terus daun-daun di pohon itu melambai-lambai ditiup oleh angin. Menurut Kak Valen itu indah sekali Kak. Seakan-akan mereka itu lagi menari dan bernyanyi memuji Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengawali sekolah minggu kita pada pagi ini dengan bernyanyi bersama alam semesta ini? Karena kita juga adalah bagian dari semesta ciptaan Tuhan. Ayo kita menyanyi bersama. Semesta bernyanyi, musik. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan
Ya, kita patut bersyukur dan muji Tuhan atas anugerahnya dalam hidup kita. Setuju tuh Kak Sam. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, terlebih dulu kita mengucap syukur ya Kak, atas alam semesta yang indah di mana kita boleh tinggal dan kita Ya. menikmati segala isinya. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami anak-anak sekolah minggu, bahkan kami yang memimpin pujian pada hari ini untuk menikmati alam yang indah yang Tuhan sudah memperlihatkan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami dari awal hingga dengan selesainya ibadah ini ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Valen, kita memang patut ya mengucap syukur pada Tuhan karena Dia layak untuk dipuji dan disembah untuk segala berkat yang telah kita terima. Iya Kak Sam. Nah, dengan sorak haleluya dan penuh semangat, yuk kita memuji Tuhan lagi. Siap dong Kak. Kali ini kita akan menyanyi lagu apa ya Kak Valen? Bagaimana kalau segala puji syukur? Wah, bagus juga itu Kak. Yuk kita menyanyikan sama-sama ya adik-adik. Musik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Senang deh Kak, rasanya kalau habis memuji Tuhan, rasanya kita begitu dekat ya dengan Tuhan. Ya betul sekali Kak Valen. Kak Sam tadi bangun kesiangan, jadi lupa berdoa pagi karena buru-buru mandi dan segera datang kemari Kak. Padahal kalau bisa berdoa pagi itu rasanya kita juga dekat dengan Tuhan,
sebelum mulai beraktivitas. Itu kita minta penyertaan dulu sama Tuhan. Tapi karena lambat bangun, kakak jadi ndak berdoa tadi pagi. Kenapa Kak Sam sampai lambat bangun? Memangnya Kak Sam begadang? Iya, Kak Sam harus kerjakan tugas tadi malam. Dikumpulkan hari ini ya. Jadi Kak Sam begadang semalam. Karena banyak sekali tugasnya, Kak Sam sampai malam sekali baru tidur. Wah, tugas banyak kok baru dikerjakan semalam Kak. Iya, Kak Sam terlalu banyak nonton bola dan juga main games kemarin. Jadi lupa harus mengerjakan banyak tugas. Dan tadi Kak Sam juga lupa taruh kunci motor di mana. Jadi Kak Sam masih sempat cari-cari dulu. Jadi semakin terlambat deh Kak Sam datang ke sekolah minggu ini. Wah, Kak Sam harus banyak belajar ini dari cerita kita hari ini. Supaya Kak Sam tidak lupa kerjakan tugas dan datang terlambat. Wah, bagaimana ya Kak caranya? Nanti Kak Irfan dan Kak Nelma yang akan membagikan ceritanya Kak. Kak Sam nanti dengar baik-baik ya. Siap. Adik-adik di rumah juga ya. Pernah nggak adik-adik lupa mengerjakan tugas sekolah? Atau sering datang terlambat nih? Atau juga sulit menemukan segala sesuatu ketika sedang adik-adik butuhkan? Nah, cerita Alkitab kita kali ini semoga dapat membantu kita ya adik-adik. Dan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita dari Kak Nelma dan Kak Irfan, teman-teman kita, Gesang, Dira, Felis, dan Grace akan memimpin kita bernyanyi, baca kitab suci. Silakan adik-adik. Adik-adik, sekarang sudah saatnya kita dengarkan cerita Alkitab ya. Silakan Kak Nelma dan Kak Irfan. Terima kasih Kak Valen dan Kak Sem sudah memimpin pujian kita pada pagi ini. Terima kasih juga sudah mengajak adik-adik untuk bersemangat menyambut hari pemberian Tuhan dengan penuh syukur. Dan tentunya terima kasih sudah mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat. Saya Kak Nelma dan saya Kak Irfan. Kami berdua sudah siap membawakan cerita Alkitab untuk adik-adik semua. Adik-adik tentu juga sudah siap mendengarkan ceritanya ya. Cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang penciptaan alam semesta adik-adik. Seperti biasa, kakak berdua sudah menyiapkan video yang sesuai dengan cerita kita. Yuk kita simak sama-sama. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap.
Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, Jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi, untuk siang matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, tadi sudah kita simak sama-sama ya adik-adik. Bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Coba kita ingat-ingat ya adik-adik, pada awalnya bumi masih gelap, belum berbentuk dan kosong. Namun roh Allah ada di sana. Pada hari pertama,
Allah menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang sebagai siang dan gelap sebagai malam. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala di tengah-tengah segala air. Allah menamai cakrawala itu langit. Pada hari ketiga, Allah mengumpulkan segala air di bawah cakrawala menjadi laut, sehingga ada bagian yang kering, disebut dengan daratan. Dan Allah menumbuhkan tanam-tanaman di daratan. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Ada matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima, Allah memelihara dan menciptakan hewan-hewan di air dan di udara. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan hewan-hewan di darat dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan pada hari yang ketujuh, Allah telah selesai dengan pekerjaannya. Allah berhenti dan memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Nah, itulah adik-adik penciptaan semesta oleh Allah. Oleh Allah, semua diatur, ditata dengan rapi, sehingga Allah melihat apa yang telah dijadikannya semua baik. Allah tentu senang dengan hal-hal yang diatur dan ditata dengan baik, seperti Allah menciptakan alam semesta ini dengan penataan yang indah dan teratur. Coba bayangkan jika planet-planet yang ada di alam semesta tidak teratur, tidak berada di orbit atau di lintasannya masing-masing. Wah, bisa saling bertabrakan ya adik-adik. Planet-planet yang ada di semesta ini, tentu hal itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup semua makhluk Tuhan. Itulah manfaat dari keteraturan. Semua berjalan dengan baik jika ditata dengan baik dan rapi. Apakah adik-adik juga terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari dengan tertib, rapi, dan teratur? Atau adik-adik masih sering mengalami seperti yang tadi Kak Sem sampaikan, lupa mengerjakan tugas yang banyak dari sekolah karena terlalu banyak nonton TV dan main game, harus lembur sampai malam, dan besoknya terlambat bangun. Mungkin adik-adik juga membutuhkan waktu yang lama ketika mencari suatu barang yang penting karena lupa tidak disimpan karena di tempatnya. Nah, coba kalau kita punya jadwal yang teratur dan rapi, kita punya jadwal kapan waktunya kita harus belajar, kapan boleh bermain, kapan harus membantu orang tua, kapan harus mandi, makan, dan seterusnya. Kalau kita sudah punya jadwal yang teratur, kita tidak akan terlambat mengikuti kegiatan. Yuk, adik-adik di rumah sudah punya jadwal kegiatan belum? Kalau belum, coba disusun ya. Minta tolong mama, papa supaya dibuktikan jadwal kegiatan supaya hidup kita teratur. Nah, tambah lagi ya adik-adik, kalau adik-adik memakai barang-barang, jangan lupa untuk dikembalikan lagi ke tempatnya, supaya kita tidak kesulitan mencari ketika akan memakainya kembali. Jika kita tertib, rapi, dan teratur, maka hidup kita menjadi baik. Sama ketika Allah menciptakan semesta ini dengan teratur dan tertata rapi, maka semuanya menjadi baik. Nah, demikian sekolah minggu kita hari ini ya adik-adik. Siap ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan tertib dan teratur. Kapan waktunya bangun tidur, makan, belajar, main, membantu orang tua, semua harus kita atur dengan baik. Dan jangan lupa menata barang-barang yang ada di dalam rumah kita dengan baik. Kembalikan barang-barang pada tempatnya jika sudah selesai digunakan, maka akan memudahkan kita untuk menemukannya kembali ketika akan digunakan. Sip. Kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami dapat menjadi teratur, menata diri kami, baik dari barang-barang yang kami pakai, baik diri kami sendiri ya Tuhan. Inilah doa dan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu.
Haleluya. Amin. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Sampai jumpa kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.